Minasan, welcome again with Mr. K di sini. Pada kesempatan kali ini ya, aku akan mengajak kalian semua membayangkan bagaimana suasana perang akhir di One Piece mendatang. Loh, kita emang bisa membayangkan ya Mr. K? Jelas bisa, Rek. Meski sebagai catatannya, mungkin perang yang akan terjadi sebagai Final War nanti berlangsung jauh lebih dahsyat dari apa yang Mr. K sampaikan ini. Adapun gambaran yang Mr. K sampaikan di sini semua berdasarkan bagaimana cerita berkembang sejauh ini, serta diperkuat beberapa fakta maupun opini. So, tanpa cing-cing cuy nggak jelas, semoga enjoy the kontennya ge. Let's go. Number 1 dipimpin oleh Luffy. Gambaran pertama, Luffy yang akan menjadi pusat dari pertarungan besar tersebut. Mengapa demikian? Karena Luffy memang sudah memegang takdir pada apa yang kelak jadi jalan hidupnya. Mungkin ada yang berpendapat, Luffy kan bukan pahlawan. Well, kalau udah menyangkut keselamatan orang yang dianggap berharga sama Oro Bakasencho, bisa beda cerita Korea. Oke? Gimana semisal pula yang dijanjiin Luffy untuk dijaga seperti Fishman Island, Wano Kuni, atau sekarang seperti Elbaf, jelas Luffy gak akan diam doang. Belum lagi nyangkut ke saudara seperti Sabo atau Vivi, bahkan Shirahoshi. Hal-hal kayak gini kesentuh ya, udah jelas Luffy gak bakal diam aja. Balik lagi soal takdir yang dibawa oleh Luffy. Bagaimanapun, Luffy telah menjadi Joy Boy di era saat ini. Sesuatu yang didambakan oleh Roger, hidup seera dengan Joy Boy. Meski Luffy memang bukan Joy Boy secara harfiah, tapi ia berbagi takdir dengannya, Re. Mulai dari era Nika, Joy Boy, dan kini Oro Bakasencho. Terus, sosok Gaban yang telah mengetahui sejarah, begitu melihat wujud Gear 5 dari Luffy, langsung menyadari bahwa dialah orangnya. Atau, Shanks yang memahami bahwa buah iblis Nika telah memilih Luffy sebagai pemakannya, sudah menggambarkan masa depan memang udah jadi genggaman Luffy. Masih berbicara takdir ya, Luffy menyandang nama D. Memang maknanya jadi misteri, Re. Tapi kita semua tahu kan, pemilik nama inilah yang akan menjadi musuh besar bagi kaum naga langit. Terlebih lagi ya, Luffy udah bawa nama D, buah iblis Nika, sampai disebut Joy Boy era ini. Kurang apa lagi coba Oro Bakasencho? Dengan demikian ya, sudah dapat dipastiin, Luffy akan jadi harapan baru, membawa bendera fajar, dan orang-orang akan bertarung di bawah semangat yang dibawa oleh Oro Bakasencho. Dunia siap membuat takdir mereka sendiri, melepaskan belenggu yang telah dipasang para kaum naga langit hingga tenur Bito selama ratusan tahun lamanya. Yang kedua, rahasia yang lebih dalam akan terbongkar. Tadi kita mengetahui gambaran awal adalah Luffy bakal memimpin jalannya perang. Sekarang kita balik lagi ya, kenapa ada pihak yang menginginkan perang? Jawabannya ya, ini berkaitan dengan nasib mereka di dunia, yang juga berkaitan sama sejarah. Loh, kenapa kok nyangkut sejarah? Ya, karena gimana pun ya, Im Sama nampak ingin mengulangi sesuatu yang dianggap tidak sempurna terjadi pada masa lalu, alias pada abad kekosongan. Indikasinya adalah menenggelamkan dunia. Memang, benar ya, beberapa wilayah dunia sudah tenggelam, namun melihat dari gimana Im Sama menginginkan hal ini terjadi kembali, pertanda bahwa ada niat yang lebih besar. Semua keinginan Im Sama yang terus terbawa sampai masa depan ini ya, jelas hanya bisa diketahui jika rahasia dunia seperti halnya abad kekosongan dapat terbongkar. Dan mereka akhirnya menyadari ya, andai mereka tak berbuat apa-apa, apa yang melatar belakang kejadian di masa lalu hanya akan terulang dan bahkan bisa lebih parah. Tapi bukan hanya berkaitan sama nasib aja sih, latar belakangnya juga mempengaruhi. Bayangin ya, sebanyak apa rahasia yang disimpan begitu dalam tentang sesuatu yang seharusnya diketahui dunia. Bisa jadi itu membongkar sebobrok apa pemerintahan dunia di One Piece demi melanggengkan kekuasaan mereka. Waduh, udah kayak Konoha banget ya. Rahasia ini berbagai macam, Re. Soal bagaimana kehebatan kerajaan kuno, kehancuran yang diciptakan pemerintahan dunia, niat terselubung mereka, hingga sesuatu yang dapat dunia lakuin untuk merubah takdir mereka. Semua rahasia ini akan memantik semangat lebih tinggi. Dengan kata lain, kita gak usah khawatir soal rahasia dunia One Piece yang penuh akan misteri dan seolah gak terjawab juga. Begitu perang dimulai, itu pertanda rahasia demi rahasia tadi menemui klimaksnya untuk disampaikan ke kita semua. Ingat kan gimana hebohnya dunia saat menyaksikan siaran dari Dr. Vegapunk? Rahasia yang terbongkar lebih dalam kelak akan membuat dunia jadi lebih gonjang ganjing lagi, Re. Misalkan ya, kita analogikan ini di negeri Konoha di anime ya. Ternyata selama ini Hokage-nya punya niat memperkaya dirinya sendiri dengan merebut hak anak yatim piatu atau duit anggaran desa. Misalnya lo ya, pasti warga desanya bakal ngamuk kan? Nah, dunia One Piece juga begitu. Gambaran Final War ketiga adalah movement twist dari Kurohige. Bajak laut yang beneran kayak bajak laut ini ya, pasti udah punya rencana yang bakal bikin geger kita semua, Re. Terlebih Kurohige emang terkenal sangat licik. Apa yang ia lakukan kelak ya,
pasti bikin dinamika perang besar nanti akan makin chaos lagi gak ketebak. Beberapa momen doi aja udah kelihatan mencurigakan. Pertama, mereka menangkap puding, memanfaatkan kondisi Whole Cake Island yang gak ada Big Mom di sana. Terus menangkap Garp, kepengen jadi Nachinosu wilayah yang diakui pemerintahan dunia. Dan selanjutnya mencoba meniru wujud Saturn. Terus yang gak kalah bikin geger ya, mau menerima kedatangan Karibo yang punya informasi soal 2 dari 3 senjata kuno, yaitu Poseidon dan Pluton. Well. Setiap peristiwa ini pasti akan di follow up oleh Kurohige untuk rencana besar yang dapat membalikan keadaan jadi lebih worse lah, alias lebih buruk lagi. Mampu merebut dan memahami isi Poneglyph bisa dari kekuatan puding yang akhirnya dipaksa bangkit, bernegosiasi dengan Marin karena Garp, menyusup ke Marijoa karena meniru wujud Saturn, sampai yang menurut Mr. K akan sangat fatal adalah Kurohige mencuri senjata kuno untuk dijadikan daya tempurnya. Wah, ini kacau. Gimana gak makin chaos coba? Apalagi kita masih belum tahu kan seluk-beluk dari buah iblis Kurohige. Bagaimana kalau ternyata ini ya buah iblis istimewa yang bisa aja jadi saling mengcounter dengan buah iblis Nika. Buah iblis mana aja yang udah dicuri dari Kurohige sejauh sekarang? Kita gak tahu kan? So, jangan pernah lupain Kurohige re. Memang kelihatan masih pasif, tapi begitu mereka udah bergerak, bisa makin parah. Paham kan kenapa Marineford War bisa terjadi? Ya, karena hal simpel diserahkannya es kemarin. Ujung dari rencana ini diambilnya buah iblis Shirohige yaitu Gura-Gura Nomi. Emang buang ke jeniusnya sih. Sekarang coba bayangkan kekuatan buah iblis dari pihak yang akan dipimpin Luffy nanti tercuri oleh Kurohige. Apa kita siap melihat tingkah gila Kurohige ke depan? Number 4, penggunaan senjata kuno. Gambaran keempat, penggunaan senjata kuno. Ini udah dinotis banget kebetulan sama Vegapunk. Selagi senjata kuno masih ada, perang dan upaya penguasaan dunia bakal selalu mengintai. Selama ini ya senjata kuno belum menunjukkan tajinya, tapi perlahan demi perlahan kita sudah mengetahui di mana mereka bersemayam sekarang ini. Pemerintahan dunia berkemungkinan memiliki senjata kuno Uranus yang ditenagai oleh Mother Flame. Mereka pun pernah menguji cobanya pada Lulusia Kingdom. Dampaknya, selain menghilangkan satu pulau daratan lain terancam karena laut permukaannya ya langsung meninggi, membuat beberapa pulau pun harus terdampak, dan terparahnya dunia bisa tenggelam. Ini baru satu loh yang ditunjukin, dan belum tentu senjata kuno pula. Sekarang bayangin, ketika perang ya, ketiga senjata kuno bakal adu mekanik. Prediksi Mr. K sih gak tahu kenapa ya, mengatakan gak akan semuanya ya senjata kuno dipegang pihak Luffy dan armadanya. Bisa ada yang dipegang oleh pemerintahan dunia, dan mungkin aja dipegang oleh Kurohige. Mau dengan siapapun senjata kuno nanti dimiliki oleh siapapun ya, pasti membawa kehancuran luar biasa di darat, di laut, dan di langit. 5. Lebih besar dari Marineford. Dan gambaran terakhir dari Final War kelak, sudah pasti perang ini akan berlangsung jauh lebih meriah dari Marineford. Padahal Marineford udah gila banget kan? Yaps, bakal lebih dan lebih dari Onigashima. Juga pastinya lebih dari itu lah. Kenapa bisa? Karena ini melibatkan semua elemen dunia. Berbeda dengan Marineford War yang cuma antara Marin melawan salah satu armada Yonko. Kali ini ya, seluruh dunia yang nasibnya di ujung tanduk melawan penguasa dunia yang telah berdiri selama ratusan tahun lamanya. Perang akan berlangsung lebih intens dengan kekuatan di luar nalar. Our Baka Senjo bersama kekuatan Nika, Im-sama, Kurohige, senjata kuno, sampai berbagai pihak saling tarung untuk menjumpai akhir dari dunia ini, atau dimulainya suatu era yang baru. Perang yang menentukan nasib dunia pastinya lebih dahsyat dari yang kita kira. So, itu dia tadi sedikit gambaran dari perang terakhir di dunia One Piece. Ada bayangan lain yang terbesit di pikiran kalian? Monggo cicit cuit aja di kolom komentar, oke? So, see you next time. Adi Sekademilos, stay safe everyone. Salam Adi Media.